Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, nah kali ini saya ada di pameran kendaraan listrik ya. Jadi di seluruh hall ini satu-satunya yang ada bis itu ada di booth-nya Kalista. Nah Kalista ini adalah sebuah perusahaan yang dia membangun ekosistemnya untuk EV ini. Jadi ya bikin chargernya, termasuk untuk bis kendaraan size yang mikro, medium hingga ke big bus-nya. Nah di samping saya ini adalah sebuah medium bus Hyundai elektrik. Nah, mukanya aslinya seperti ini guys. Tapi teman-teman mungkin sudah pernah naik di Surabaya dan di IKN dalam bentuk Hyundai Nucleus. Nah, ini sudah dikaroseri sama Laksana. Tapi bentuk aslinya seperti ini guys. Jadi ini yang akan kita lihat dan kita review luar maupun dalamnya seperti apa. Dimulai dari tampilannya ya. Tampilannya hampir seperti coaster, ya kan? Lampunya ya ini mungkin kayak body cabin truk ya atau medium gitu, tapi ini untuk bis. Di sini sudah ada perlengkapan, ada LED-nya mungkin untuk jurusannya, terus ada kameranya di depan untuk melihat sensor depan. Sini juga ada kamera dashcam dan ini mungkin juga sama ya. Nggak tahu kalau ini ADAS yang ada radarnya kita nggak tahu, tapi di sini mungkin belum bisa operasional. Kemudian masih ada grillnya dengan lambang Hyundai elektrik dan spion-spion. Kalau di luar negeri guys, fungsi itu lebih utama dari style. Jadi nggak ada spion balap, spion tanduk ya kan. Ya spion ya ini aja kayak gini gitu loh. Jadi untuk model kita boleh bangga lah, lebih bagus punya Indonesia, lebih style. Oke, dari sisi samping ini masih ada pintunya. Nah, ini masih ada pintunya ya. Kemudian ada pintu tengah, ini juga sudah jarang kita temuin di Indonesia guys. Nek wong Indonesia ngomongin, wah apa pintunya model angkot gitu. Tapi sebenarnya ya asal masih berfungsi dengan baik, why not gitu loh, ya kan? Itu. Oke, ini dibuka dulu. Lalu di samping sini hampir aja saya ngomong ini tangki bahan bakar, lupa nggak ada tangkinya. Mungkin ini untuk colokannya, ya kan? Dan di belakang sini sudah nggak ada pintu lagi, kecuali ini. Oh enggak. Di belakang sini udah nggak ada pintunya, langsung sampai belakang, ya. Dan ini jendelanya masih bisa dilihat sliding guys. Jadi kalau AC-nya ada trouble, masih ada angin jendela. Lanjut belakangnya yuk. Nah di belakang bisa kelihatan lampunya gede, ya. Pintunya model barn door. Nah ini, wow bisa dibuka lagi. Nih, model gini. Jadi menurut saya ini langsung juga berfungsi sebagai pintu darurat. Yang seperti kita tahu bis-bis lama, ya, yang di tempat saya juga bis Mercy yang lama itu juga pintunya darurat di belakang ya. Jadi ini ada tulisannya emergency exit ini. Kenapa? Logikanya emang kalau misalkan bisnya ini bentuknya gini, pintunya di belakang kan, kalau dia tidur gini atau gini, ya itu orang bisa akses itu sebagai pintu darurat. Oke. Tutup sih. Ya. Oke, dari sisi kanan saya rasa jadi di sisi kanan ini nggak ada pintunya sama sekali, baik pintu driver maupun pintu darurat. Kenapa? Karena kaca-kaca yang besar ini juga bisa jadi pintu darurat, ya. Dan ini juga di Korea berarti kita ngelihat, oh nggak ada pintu driver. Oke. Tapi ini ada spionnya ini guys. Bagus banget ini. Nanti kita duduk, ngapain ini spion, ngeliat apa ya kan? Oke, kita langsung masuk ke dalam yuk. Oke, langsung kita naik ya guys. Nah, ini kok masih ada kayak punuknya gini ya? Jangan-jangan ini dari aslinya mungkin sasis bis biasa, tapi dikonversi jadi elektrik ya. Kita nggak tahu juga sih. Nah, yang jelas kita nyoba seat di drivernya guys.
Waduh. Oh, nah kalau udah duduk gini baru kelihatan. Ini ngelihat sisi kanan sini, bawah. Jadi kalau mepet di dekat trotoar, dia bisa tahu, oh nginjak nggak gitu loh. Ya, ini nggak tahu bunyinya apa nggak bunyi nih. Dan di sini banyak sekali kameranya guys. Ini saya yakin ini DMS, Driver Monitoring System. Ini ada layar monitornya, CCTV itu juga nggak tahu alat apa. Dan ini ada monitor 1, 2, 3, 4 ya. Ini sudah ada setelan untuk audio, ada, wah kayak F1 guys, giginya naik turun kayaknya pakai ini, nggak bisa dinyalain. Handbrake-nya ada di sebelah kanan ini, kayak model angin. Oke, sekarang kita lihat kabin belakang yuk. Wah, ini rada angel guys, nek ukuran bodi jumbo gini agak susah nih keluar masuknya, sudah mentok ini. Oke. Yes. Kalau dugaan saya ini mungkin bis kota ya, di sananya operasionalnya untuk kota-kota aja. Jadi ada gantungannya ini, lalu ada CCTV juga ngelihat ke arah pintu masuk, dan bangkunya ini tipis-tipis. Gitu. Saya nggak tahu ini bangkunya masih iki ngomongnya Korea apa Jawa iki, you know? Nek Jawa bikinan ngaran. Kalau Korea berarti masih asli guys. Jendela ini masih fungsional, bisa dibuka tutup. Kemudian ini juga mungkin ada layar untuk jurusan ya, itu. Dan di sini ada gantungannya. Sudah plong sampai belakang, ada CCTV lagi. Dan ini bisa dilihat, saya bisa berdiri tegak. Jadi ini paling enggak 182 cm atau 185 lah sampai yang tengah sini. Ya. Pemecah kacanya ada 1, 2, dan ini sudah dikasih label bahasa Indonesia. Ini AC, ini coba. AC-nya ini masih manual banget loh guys, tapi fungsional. Jadi dia nek ditutup loh, cuma diputer ini, close, nutup ini, ya kan? Diginiin, buka, dan ini diarahkannya ya gini aja. Itu. Ya. Jadi simple, fungsional, dan ini tidak ada kabin bagasinya jelas. Wong ini bis kota ya kan. Sekarang kita hitung kapasitasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 di samping pengemudi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 22 ditambah 13. Wah, 35 guys. Bis medium isi 35. Charterannya so murah ini. Apalagi kalau sini tambahin satu lagi ya kan. Bisa 13 lagi di sini. 40 charterannya murah guys, tapi gandul itu. Nggak boleh kalau buat pariwisata. Yang bagus juga apa? Ini walaupun kursinya plastik dan tipis, ada seatbelt sudah ya. Dan kalau kita coba duduk, wah, ya, tentunya kalau untuk dalam kota yang jaraknya nggak seberapa, ini masih cukup lega. Dan yang bisa Anda lihat juga apa, di sini gangway-nya sangat lega karena satu untuk berdiri dan untuk akses ya. Jadi untuk mobilisasi orang dari belakang ke depan, arus keluar masuk penumpang itu lebih bagus. Dan di sini sudah ada satu TV LCD yang mungkin bisa untuk promo, bisa promo atau keterangan-keterangan lain, ya. Oke teman-teman. Nah, untuk dimensinya, yang nukleus ini adalah 8 meter kurang 10 cm kali 2,1 lebarnya dan tingginya 3,1 meter. Range-nya bisa mencapai 124. Ini cocok ya untuk urban ya, untuk bis kota. Maksimal speed-nya bisa 100 loh guys. SWOS juga ini ternyata. Seat capacity-nya yang duduk 22 tadi udah kita hitung ya. Kemudian yang lain-lain motornya 150 kW per 3.800 RPM. Jadi motornya ternyata ada RPM-nya juga. Dan ini belum terbiasa berapa PS. Ini kalau listrik semuanya kW guys. Baterai kapasitinya 128 kWh ya. Charging tipenya CCS2.
Kemudian driving range-nya bisa mencapai, loh kok driving range-nya kok. Oke guys, ternyata tadi saya ada kesalahan baca, bukan salah baca sih. Driving range-nya ini 338 km. Tapi tadi yang saya bilang 124 kilo, ini dia sudah dijalankan di IKN hariannya 124. Jadi bukan 124 terus entek baterai nih guys. Bisa sampai 338, tapi yang sudah dijalani rutenya 124. Berarti mungkin bisa 2 hari sekali ngecasnya, ya kan? Seperti itu. Kemudian ada daya tanjaknya sampai 25%. Wow, ini cukup oke juga. Bannya ukuran 205 75 R17,5. Jadi kita tahu itu tubeless ya udahannya. Brake controlnya ABS dan VDC. Ya. Oke, jadi ini kira-kira speknya seperti ini yang Hyundai Nucleus. Demikian laporan YouTube Anda dari acara PEVS di JI Expo. Sumber alam kami memang beda.